Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Q&A seputar masalah Gen Z dan Gen Alpha. Gimana kabarnya Damai hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, nampaknya berseri-seri ya, atau kebalikan? Kebalikannya. Kenapa tuh? Galau? Biasalah masalah hidup. Alhamdulillah. Berarti kalau kita dikasih masalah berarti kita masih hidup, masih bergerak ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa, Damai? Kita langsung masuk pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama, gimana cara untuk menghindari lingkungan yang toksik? Oke. Jadi lingkungan yang toksik itu adalah lingkungan yang beracun. Bagaimana untuk menghindari lingkungan yang beracun itu? Yang pertama adalah batasi diri, jaga jarak, menghindar. Karena itu racun, bahaya. Yang kedua, kita harus percaya diri bisa berdiri di kedua kaki kita. Kenapa? Karena ketika kita percaya diri kita bisa berdiri di dua kaki kita, ketika lingkungan yang tidak baik, kita dengan gampang, baik, kayaknya kamu tidak baik untuk saya, dan saya akan mencari yang lebih baik lagi, dan saya bisa mencari yang lebih baik. Atau ketika lingkungan itu meninggalkan kita, misalnya orang itu meninggalkan kita, ya tidak apa-apa, saya cari lagi nanti yang lebih baik, yang lebih positif ya. Itu kemudian yang ketiga, bagaimana untuk menghindari lingkungan yang beracun ini. Yang ketiga adalah saling menghargai. Kalau dia misalnya mau melakukan meracuni kita, ya bodoh banget, itu hak dia, silahkan. Badan-badan dia misalnya, kata-kata dia, muka-muka dia, silahkan. Kita harus menghargai, dan dia juga harus menghargai kita yang punya prinsip ya, saling menghargai. Mangga, kalau kamu nggak mau berubah jadi tetap racun, maaf ya, saya menghargai kamu racun dan saya akan pergi mencari madu. Madu itu enak loh, manis. Kemudian yang selanjutnya, ya sudah, putuskan. Dengan cara apa? Tinggalkan dia, cari lingkungan yang lebih baik. Dunia ini tuh masih luas, masih ada di mana, dan orang juga lebih banyak. Nah itu, jadi kita harus punya ketegasan terhadap diri untuk menghindari, membatasi diri, bahkan mungkin meninggalkan lingkungan yang beracun. Karena hati-hati, kita nanti bisa diracuni sedikit demi sedikit, akhirnya racun kita masuk ke tubuh kita, lama-lama kita teracuni, teracuni, apa yang terjadi? Menjadi orang toksik. Iya, makanya udah itu ya. Tapi gimana kalau kita malah dijauhin? Malah dijauhin? Oh, ya makanya tadi kita bersikap, kita berlatih mandiri, karena ketika dijauhin ya nggak apa-apa, saya bisa nyari yang lain. Nah itu tinggal dilatih aja, insya Allah bisa. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, gimana kalau kita udah ngebela diri pas kita nggak ngelakuin kesalahan, tapi orang-orang malah nggak percaya? Ya, menarik sekali. Kita membahas tentang kepercayaan. Apa sih kepercayaan? Kepercayaan itu adalah amanah. Jadi kepercayaan itu sangat mahal sekali ya, Damai. Bagaimana kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain? Yang pertama adalah kita harus dibiasakan untuk jujur. Yang kedua, kalau melakukan kesalahan, kita minta maaf. Kemudian biar tidak diungkit-ungkit, kita melakukan konsekuensi kalau itu ada konsekuensi sebagai bentuk tanggung jawab. Misalnya Damai memecahkan piring, ya gampang, tinggal ganti aja. Kalau tidak diganti malah nanti diungkit-ungkit, ada kamu mah dulu juga piring dipecahkan, kamu mah ceroboh misalnya. Nah nanti kalau misalnya kamu sudah bertanggung jawab, sudah melakukan konsekuensi mengganti, loh kan aku dulu udah mengganti, kenapa diungkit-ungkit? Berarti kan yang masalah siapa yo, bukan aku ya, itu ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita dipercaya oleh orang lain? Apa yang kita katakan, lakukan. Jadi maksudnya lakukanlah yang apa yang kita katakan ya. Kita ngomong A, lakukan A, ngomong B,
lakukan B. Kemudian kita harus juga konsisten, ya, konsisten antara ya kita konsisten itu terus aja gitu, jadi nggak berubah-ubah, tuh konsisten. Nah, gimana caranya kalau misalnya orang tetap kita salah, kita tidak salah tapi orang tetap menyalahkan kita, tenang aja. Karena kalau kebaikan itu tidak akan bisa bersatu dengan keburukan. Jadi kalau kita misalnya tidak salah, ya kita nggak usah klarifikasi gitu. Aku tuh nggak salah, liatin aja. Nanti kalau kita konsisten melakukan kebaikan, nanti juga akan terbongkar mana yang baik, mana yang aja gitu. Tapi kan kalau misalnya dijauhin lagi gimana? Dijauhin sama siapa? Teman-teman, soalnya kan dulu aku pernah temen aku kan ngeliat aku, terus aku tuh lagi ngeliat kelas, terus dia kira aku gimana ke dia, terus dia malah marah ke aku. Ya mungkin dia merasa tersinggung, meskipun emang kita tidak berniat ke sana, gampang tinggal minta maaf. Aku tuh sebenarnya bukan ke sana kok, maksudnya tapi kalau kamu tersinggung ya minta maaf, namanya perasaan pasti benar gitu, minta maaf. Dan kalau dia tidak mau memaafkan kita gimana? Biarkan saja, karena kita itu tugasnya bukan untuk meminta maaf, tapi tugas kita adalah meminta maaf. Bukan berarti dia itu harus memaafkan kita, maksudnya gitu ya, ribet banget kata-katanya. Jadi ulang lagi deh. Jadi tugas kita itu meminta maaf. Kalau orang tersebut tidak mau memaafkan kita, tidak apa-apa, hak dia. Yang rugi bukan kita. Kalau kita sudah meminta maaf, dia tidak memaafkan, dia kan masih dongkol terus, kan kita sudah selesai urusannya. Jadi tinggal begitu saja, tinggal sudah minta maaf, terus tidak dimaafkan, sudah gitu. Tapi kalau salah bawa teman-teman yang lain untuk jauhin kita itu gimana? Itu termasuk bully. Ketika ada teman kita mengajak yang lain menjauhi kita, harus laporkan. Kemarin kita kan membahas tentang bully ya. Salah satu menangani bully itu adalah melaporkan kepada yang berwenang. Jadi kalau ada teman kita mengajak orang lain untuk menjauhi kita atau menjauhi salah satu teman kita, itu bully. Laporkan kepada guru, dia sudah mengajak yang lain untuk menjauhkan saya. Atau misalnya diolok-olok juga, Bu, saya diolok-olok, kan aku tuh udah melakukan konsekuensi tapi dia masih ngolok-ngolok gitu. Nah itu biarkan, berarti dia ada masalah dengan dirinya. Kan kita tidak ada masalah dengan diri kita, kenapa ya? Kan kita sudah bertanggung jawab menerima konsekuensi. Biarin aja, kalau mereka masih nyinyir, sok aja, kamu yang rugi, aku untung. Sok kamu nyinyir aku sampai kapanpun, aku akan lebih sibuk dengan diri aku, bagaimana aku produktif, aku lebih berkarya, sok aja kamu ngurusin diri aku. Nah gitu. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau misalnya orang tua udah nganggap perlakuannya udah kayak adil ke anaknya, tapi anaknya nggak ngerasa kok itu teh adil. Ya udah, kita kembalikan saja ke definisi adil lagi ya. Kan kemarin kita membahas adil itu menempatkan pada tempatnya. Sekarang kita membahas adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa, yaitu perilaku objektif yang sesuai dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran hukum-hukum agama, hukum-hukum negara, atau hukum-hukum sosial. Jadi kembalikan lagi aja ke sana. Misalnya dari orang tua dan anaknya, kembalikan ke hukum-hukum agama, ke hukum-hukum manusia, ke tumbuh kembang anaknya. Nah, tinggal dibahas nanti di sana, tinggal didiskusikan. Tapi gimana kalau misalnya gini, contohnya nih. Jadi kan dulu itu udah ngasih sanksinya, terus kayak gimana cara ngelakuinnya kan. Tapi orang tuanya kayak lebih merhatiin kakaknya, kakaknya ngelakuin ini kayak beberapa sanksi, tapi adanya kayak ngelakuin ini kayak dibiarin gitu. Ya sebagai kakak kita harus ngasih tahu, misalnya itu adiknya ini kan juga bagus tuh memberikan informasi ke orang tuanya gitu. Tapi kalau memberi informasi setiap hari tanpa pada setiap hari gimana? Ya nggak apa-apa, nyantai aja.
itu dibuat happy, dibuat senang, menginfokan gitu. Tapi lelah juga. Ya lelah kan namanya juga manusia, pasti lelah, nggak apa-apa. Nanti ketika lelah tidur, bangun, makan, olahraga, melakukan lagi, terus begitu. Kok senyumnya dipaksakan begitu, Damai? Ya, Iya. itu. Jadi kita mending fokus pada diri sendiri. Orang lain tidak mau berubah kesalahannya, biarkan dia juga nanti akan yang rugi dia sendiri. Kita fokus pada kita, memperbaharui diri, kita lebih baik lagi. Orang lain tidak berubah, bodoh banget, bukan diri kita. Kita tetap pada yang bisa kita kontrol, ada diri kita. Berubahlah ke arah yang lebih baik, karena nanti ketika kita terbiasa membiasakan baik, sudah terbiasa baik, kedepannya akan baik. Semangat terus, Damai ya. Pasti hidup ini ada masalah ya, masalah dihadapi, diselesaikan ya. Gitu, Damai, gimana? Iya. Mungkin cukup sekian pertanyaannya untuk hari ini. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi di episode ke-5 di acara Q&A seputar masalah Gen Z dan Gen Alpha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.